Oke, masuk di pembahasan selanjutnya yaitu pada menu website. Pada menu website setting ini kita menemukan beberapa menu lainnya seperti a friend, setup, plugin, dan juga static text ini. Jadi pertama-tama kita akan membahas terkait dengan menu a friends ini terlebih dahulu. Jadi pertama pada menu Average ini kita akan mendapatkan satu bagian menu yaitu theme, yang mana pada menu theme ini biasanya untuk dari segi tampilan dan juga dari segi konfigurasi akan berbeda-beda sesuai dengan tema yang kita gunakan. Contoh misalkan kita di sini mengaktifkan tema default OJS, maka secara otomatis fitur yang diberikan oleh default ini akan tampil di bagian bawahnya seperti yang terlihat pada tampilan seperti ini. Kemudian misalkan kita ganti lagi menggunakan tema Academic Pro, maka secara otomatis juga apa saja yang fitur yang ada di Academic Pro akan tampil pada bagian bawahnya. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan atau mengaktifkan terkait dengan fitur-fitur yang diberikan di setiap tema masing-masing. Oke, jadi pada pembahasan ini kita lanjut masuk kepada menu setup. Nah, untuk setup ini, jika kita ingin menambahkan logo atau ingin mengganti logo di jurnal, kita bisa menguploadnya pada menu logo ini. Contoh di sini kita ingin menambahkan logo, kita klik upload file. Jadi misalnya saya ambil dulu misalkan logo ini. Nah, telah berhasil, kita bisa lakukan save terlebih dahulu. Kemudian kita replace di bagian depannya. Nah, maka secara otomatis logo yang kita tampilkan akan tampil di samping kirinya ini. Dan tampilan di setiap logo ini juga akan menyesuaikan terkait dengan tema yang kita gunakan. Kemudian pada menu lainnya yaitu jurnal thumbnail ini, kita bisa mengupload sebuah cover. Jadi kita upload terlebih dahulu misalnya cover di bagian ini. Katakanlah ini covernya. Setelah itu kita save. Maka kita replace di bagian halaman depan jurnal, maka cover akan tampil pada menu bagian di seperti yang terlihat di sini. Namun perlu catatan lagi bahwa setiap tema yang kita gunakan mungkin memiliki perbedaan dari segi tata letak terkait dengan cover yang kita upload. Namun pada intinya dengan kita menambahkan jurnal thumbnail ini juga, maka pada halaman utama di domain utama jurnal, misalkan kita akses terlebih dahulu ini, dan kita paste di sini, kita refresh, maka secara otomatis jurnal yang kita miliki dengan nama Open Journal Theme Journal ini, dia akan menampilkan cover yang telah kita upload. Nah, jadi seperti ini. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengganti dari cover yang ada di bagian halaman utama jurnal, Bapak Ibu bisa menggantinya di bagian jurnal thumbnail tadi, di bagian jurnal ini. Kemudian masuk di bagian ke bawahnya lagi yaitu home page image ini. Di sini jika Bapak Ibu ingin menampilkan semacam banner di bagian atas ini, Bapak Ibu bisa mengupload di menu ini dengan sebuah banner. Misalkan di sini saya sudah menyiapkan, ini katakanlah ini banner jurnalnya. Kita upload, kemudian kita save. Kemudian kita replace di bagian halaman depan jurnal. Nah, maka akan secara otomatis tampilan di homepage image itu akan berada di bagian atas ini. Jadi jika Bapak Ibu ingin menampilkan sebuah banner atau informasi terkait jurnal, bisa Bapak Ibu gunakan pada fitur homepage image ini. Selanjutnya pada kolom fact footer ini, di sini nanti jika kita masukkan data, katakanlah di sini kita ambil saja contoh, kita ambil jurnal Unipai ini, misalkan di sini kita ambil address ini, kemudian kita paste di sini, kemudian kita klik save. Nah, maka pada bagian bawah ini yang sebelumnya tidak ada, ketika kita refresh, dia akan menampilkan sesuai dengan informasi yang kita input. Jadi pada tahapan ini untuk melakukan setup di bagian footer ini menyesuaikan juga dengan konfigurasi di setiap template yang kita gunakan. Oke, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu setbar. Jadi jika kita ingin mengatur di bagian template di halaman depan, contohnya seperti ini, khusus di bagian setbar kanan ini, seperti misalkan yang terlihat ini ada make submission, kemudian current issue, dan juga information. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengatur tata letak atau menginginkan untuk tidak menampilkan beberapa
menu di samping kanan ini, Bapak Ibu bisa mengaturnya pada menu setbar ini. Contoh misalkan di sini kita ingin mengganti untuk merubah posisi current issue menjadi di bagian posisi nomor 3, kemudian information ke bagian posisi nomor 2. Bapak Ibu bisa mengaturnya pada bagian menu setbar ini dengan mendrag information block ini ke bagian nomor 2. Kemudian untuk melihat hasilnya kita klik save dan kita refresh di halaman depan jurnal. Nah, maka secara otomatis information sudah berada di posisi nomor 2. Begitu pula jika Bapak Ibu tidak menginginkan, misalnya tidak ingin menampilkan terkait dengan current issue ini, maka Bapak Ibu bisa menonaktifkannya di bagian blok web page plugin ini. Jadi misalnya kita nonaktifkan, kemudian kita klik save. Nah, maka secara otomatis current issue yang kita miliki tadi akan tidak ditampilkan di halaman depan jurnalnya. Jadi pada menu setbar ini merupakan suatu konfigurasi yang mana dapat mengatur di menu bagian setbar kanan ini, entah itu mengaktifkan atau menonaktifkan, bahkan juga bisa melakukan pengurutan tata letaknya. Jadi misalkan di setbar ini juga ketika kita katakanlah menginstal plugin baru atau membuat custom block baru, maka jangan lupa kita harus mencek dan mengaktifkan di bagian menu setbar ini. Karena banyak dari pengelola jurnal mungkin yang mencoba mulai pertama untuk melakukan penambahan custom block misalnya dan telah membuat custom block baru, maka biasanya jika kita tidak mengaktifkan pada menu advance ini, maka di bagian halaman depan jurnal data yang kita buat itu tidak akan tampil. Jadi mohon dipastikan terlebih dahulu bahwa setbar di menu setbar ini custom block atau misalkan plugin yang kita install telah diaktifkan. Oke, kita selanjutnya masuk kepada menu selanjutnya yaitu Advanced. Jadi pada menu Advanced ini kita di sini bisa menambahkan atau mengupload suatu custom CSS atau journal style sheet ini. Jadi jika Bapak Ibu memiliki keahlian misalkan ingin melakukan beberapa custom atau ingin melakukan beberapa modifikasi terkait tampilan dan melakukannya dengan cara menambahkan dan mengedit secara CSS atau dengan CSS, itu Bapak Ibu bisa mengupload file CSS-nya itu pada menu bagian Journal Style Sheet ini. Jadi Bapak Ibu jika misalkan ada dari tim pengelola jurnal yang ingin melakukan perubahan dan ingin melakukan penguploadan Journal Style Sheet-nya, silahkan Bapak Ibu upload pada menu bagian ini. Kemudian untuk favicon ini, jika kita menambahkan satu buah favicon pada bagian ini, contoh kita klik logo ini lagi, kemudian setelah kita berhasil dan kita klik save, maka seperti yang terlihat di bagian halaman depan jurnal, seperti yang diarahkan mouse ini, di sini pada umumnya masih tertulis PKP untuk logo di samping nama jurnalnya. Lalu ketika kita menambahkan dan kita refresh di bagian halaman depan jurnal, nah, maka secara otomatis logo PKP yang sebelumnya digunakan secara default akan terganti sesuai dengan logo favicon yang kita upload. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengganti favicon yang ada di bagian atas di samping title-nya, silahkan Bapak Ibu upload gambar kecil saja di bagian favicon ini. Saya menyarankan untuk ukurannya itu tidak lebih dari 20 pixel. Oke, kemudian di bagian menu bawahnya lagi yaitu additional content. Pada menu additional content ini biasanya ketika kita mengisikan data pada kolom ini, dia akan tampil pada menu bagian bawah ini. Jadi di bagian bawah setelah journal description atau upload jurnal. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengisi informasi sesuai kebutuhan jurnal atau misalkan di sini kita contohkan saja untuk mengupload beberapa gambar indexing. Jadi misalnya kita beri nama di sini indexing. Lalu kita upload gambarnya, misalnya kita ambil saja DOAJ, kemudian kita upload satu lagi shortcut ini. Oke, kita open. Dan jangan lupa Bapak Ibu bisa menambahkan hyperlink di setiap gambar ini dengan mengklik insert dan edit link ini. Lalu ketika sudah kita setup, misalnya kita upload, kita klik save. Nah, maka pada bagian halaman depan ini secara otomatis ketika kita refresh akan menampilkan informasi yang telah kita input. Jadi di sini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan informasi apa yang ingin ditampilkan.
Oke, pada pembahasan terkait di Apprent telah kita jelaskan, maka kita selanjutnya masuk kepada menu setup. Pada menu setup di bagian pertama yaitu information, di sini kita menemukan beberapa kolom yaitu for reader, for author, dan juga for librarian. Bapak Ibu bisa menyesuaikan terkait informasi ini sesuai dengan informasi jurnal masing-masing, dan untuk tampilan atau data ini nanti akan ditampilkan di bagian depan jurnal pada menu blok di segi information ini. Jadi jika Bapak Ibu misalkan di bagian sebelumnya tadi di A Friends telah mengaktifkan satu buah setbar yaitu information block, maka nanti secara otomatis di bagian jurnal akan tampil semacam blok seperti ini. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengatur data terkait per reader, per authornya, misalkan setelah kita klik per reader ini dan ingin mengganti informasi ini, Bapak Ibu bisa mengeditnya pada menu bagian di menu website setting, di setup, dan di information. Jadi silahkan Bapak Ibu edit pada menu kolom ini. Begitu pula untuk title lainnya seperti autornya dan juga librariannya. Kemudian masuk ke bagian language di bagian kedua. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan dan menonaktifkan dari beberapa bahasa yang tersedia di OJS-nya. Jadi seperti contoh ini, di jurnal ini saya telah memasang beberapa bahasa yaitu English, Spanyol, Arabic, dan juga Romania. Jika Bapak Ibu ingin mengaktifkan dua bahasa di jurnalnya, contohnya misalkan kita ingin mengaktifkan Espanyol juga, maka Bapak Ibu bisa mengklik di bagian UI ini, kemudian form, dan juga submission. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah aktif di tiga informasi seperti ini, maka ketika kita melakukan konfigurasi, misalnya contohnya kita melakukan new submission, dan kita membuat new submission, kemudian misalkan di sini kita ambil saja dulu contohnya, kita manajemen, kemudian kita jurnal editor, karena biasanya pembahasan yang kita pilih itu akan tampil pada saat kita mengisi menu di metadata. Jadi kita lanjut dulu. Nah, jadi pada tahap ini, jika kita mengaktifkan dua bahasa, ketika kita mengklik di kolom pertama, maka dia akan muncul juga permintaan untuk mengisi title dalam bahasa Espanyol. Begitu juga di menu-menu lainnya. Jadi misalkan di sini kita ambil title. Nah, maka Bapak Ibu juga harus membuat judul title ini dalam bahasa Spanyol dan mengisinya di bagian menu ini. Contohnya misalnya kita ambil saja juga sini title juga tapi dalam bahasa Spanyol. Begitu juga untuk di menu-menu lainnya. Jadi untuk menampilkan bahasa lainnya itu silahkan Bapak Ibu klik sekali dulu di bagian tengah ini, maka nanti akan muncul kolom satunya lagi untuk permintaan mengisi dalam bahasa Espanyol. Itu untuk penjelasan terkait dengan kita mengaktif. Jadi kita tinggalkan dulu. Nah, itu akan tampil ketika kita mengaktifkan pada submission form ini. Nah, untuk menu form ini dan juga UI ini biasanya juga akan tampil ketika kita melakukan konfigurasi di menu lain-lainnya. Contohnya misalkan kita kembali ke menu jurnal. Nah, ketika kita mengedit atau melakukan penambahan data di sini, maka di bagian atas ini akan muncul dua bahasa. Jadi jika Bapak Ibu ingin menginput ini juga dalam bentuk bahasa Espanyol, maka silahkan Bapak Ibu klik terlebih dahulu pada menu di bagian samping kanan atas ini. Jadi kita klik, nah maka dia akan muncul dua kolom. Jadi silahkan isikan ini di dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian di sini bahasa Espanyolnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu agar di tampilan jurnalnya ketika dilakukan perubahan bahasa, misalkan ada author melakukan klik Espanyol di bahasa Spanyol, maka pastikan semua data seperti ini telah diinput sama persis dan juga tidak ada yang kosong. Oke, itu untuk penjelasan terkait dengan pemilihan banyak bahasa. Jadi kita kembali ke menu website, kemudian di setup dan di language ini. Jadi kita abaikan saja karena kita di sini tidak ingin menambahkan bahasa di jurnalnya, kita nonaktifkan.
Oke. Oke, setelah itu kita bisa, oke, sini kembali saya nonaktifkan. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu navigation. Jadi pada menu navigation ini kita akan menemukan dua konfigurasi pertama yaitu terkait dengan user navigation menu dan juga primary navigation menu. Jadi pertama-tama yang ingin saya jelaskan adalah untuk konfigurasi di user navigation menu ini, jika kita lakukan perubahan atau kita klik edit, maka kita akan mengatur pada menu bagian atas ini. Jadi jika kita logout nanti di jurnal ini, maka akan ada muncul sini semacam kalimat login dan juga register. Nah, untuk mengatur di bagian atas ini, maka kita perlu melakukan setup pada menu user navigation menu. Namun jika kita ingin melakukan pengaturan pada menu navigasi di bawahnya lagi, mungkin seperti current, arsip, announcement, dan juga bot ini, kita bisa melakukan pengaturan atau mengeditnya pada menu primary navigation menu ini. Jadi dua ini merupakan konfigurasi yang dapat kita lakukan untuk mengatur pertama tata letak di bagian user atas dan juga navigation bagian ini. Sebelum kita melakukan pengeditan di menu ini, kita terlebih dahulu akan menjelaskan terkait navigation menu itemnya. Nah, di sini seperti yang kita lihat di halaman depan, jika kita ingin menambahkan semacam custom terkait dengan beberapa menu lainnya, misalkan di sini kita ingin menambahkan home, maka kita bisa membuatnya terlebih dahulu dengan mengklik add item ini. Tapi sebelum kita melakukan klik add item ini, alangkah lebih baiknya kita mencek terlebih dahulu apakah data home sudah pernah dibuat atau belum. Jadi di sini jika kita belum memiliki navigasi menu lainnya seperti home, maka kita bisa membuatnya yang baru dengan mengklik add item. Kemudian kita tulis home. Lalu di sini kita bisa memilih menu type-nya bisa berdasarkan dengan custom path. Jadi di sini jika kita memilih custom path dan kita di sini membuat path-nya home misalnya, di sini kita bisa membuat semacam pengisian konten atau informasi apa saja yang diinginkan. Jadi dalam artian ini, setelah kita membuat home dan si pengunjung mengklik home ini, maka akan diarahkan sesuai dengan isi konten yang telah kita buat di sini. Itu untuk custom fact-nya. Jadi misalkan kita hanya menginginkan ketika si author atau pengunjung mengklik title home ini di bagian halaman depan nanti, dan mengarah ke halaman URL, itu Bapak Ibu bisa mengklik di bagian pilihan remote URL ini. Jadi contoh misalkan kita di sini membuat home ini untuk dapat mengarahkan ke link lainnya, jadi kita klik ke remote URL ini. Nah, maka pada bagian URL ini silahkan kita isikan link yang akan menjadi tujuannya. Jadi misalkan di sini kita isi saja, ambil di bagian home depan jurnal, kita isikan di sini. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita telah berhasil menambahkan home. Namun, jika kita tidak melakukan konfigurasi di bagian navigasi dan juga di menu navigation ini, maka di bagian depan ini biarpun kita lakukan refresh, home yang kita buat belum tampil. Jadi, untuk menampilkannya, kita bisa memilih terlebih dahulu apakah home yang kita tambahkan ingin ditampilkan di bagian navigasi ini atau misalkan di navigasi bagian atas ini, kita bisa menyesuaikannya di menu navigasi ini. Jadi contoh misalkan kita ingin menambahkan home di bagian tengah ini atau di samping current ini, maka kita bisa mengklik di primary navigation menu ini dengan klik edit. Nah, jadi pada tampilan ini kita akan melihat dua menu lagi yang mana ada assign menu item dan juga unassign menu item. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa apapun menu yang ada di sebelah kanan ini itu merupakan menu yang masih belum aktif atau menu yang tidak kita aktifkan di halaman depan jurnal. Dan untuk yang di samping kirinya ini merupakan menu-menu yang telah kita aktifkan untuk dapat ditampilkan di halaman depan jurnalnya. Jadi di sini kita ingin menambahkan home, yang mana home yang kita buat masih berada di sebelah kanan, dan kita ingin menambahkannya dan mengaktifkannya ke halaman depan jurnal, maka kita bisa melakukan drag ini ke sebelah kiri.
Nah, jika Bapak Ibu ingin menjadikan ini sebagai utama, Bapak Ibu bisa mensejajarkan untuk drag ini sesuai dengan current-nya, misalkan seperti ini. Nah, maka secara otomatis home ini nanti akan tampil di samping sebelah current ini. Namun jika Bapak Ibu misalkan kita ambil contoh lain, ambil saja di sini kita contoh search ini, dan search ini menjadi semacam sub menu dari current misalnya, Bapak Ibu bisa melakukan drag menu ini lagi, kemudian arahkan ke bagian current, di bagian bawah current, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil di posisi lebih ke belakang sedikit dari current. Nah, jadi secara otomatis jika kita nonaktifkan dragnya, nah dia akan berada di menu current sebagai sub menunya. Oke, misalkan di sini kita telah menambahkan home sebagai utama dan search sebagai sub menu dari current. Di sini kita coba klik save. Kemudian kita refresh di bagian halaman depan jurnal. Nah, maka secara otomatis home yang kita tambahkan sudah tampil di samping kiri current, dan juga di current itu kita telah berhasil menambahkan sub menunya yaitu menu search ini. Jadi misalkan kita klik home-nya, dia akan mengarah sesuai dengan link yang telah kita masukkan. Oke, jadi kita kembali lagi ke menu websitenya. Jadi pada pembahasan ini di menu navigasi ini telah kita jelaskan. Maka untuk selanjutnya kita masuk kepada menu announcement. Jadi pada menu announcement ini sama seperti di penjelasan sebelumnya, jika Bapak Ibu sudah menonton di menu announcement, di sini kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan dengan mengklik di enable announcement ini, dan juga bisa memasukkan informasi terkait introduction announcement-nya pada bagian kolom ini, dan juga di sini kita bisa mengatur terkait berapa banyak announcement yang dapat tampil di halaman depan jurnal dengan menambahkan angka pada menu bagian display on home page ini. Mungkin kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu list. Pada menu list ini kita di sini juga bisa mengatur terkait jumlah dari setiap halaman. Misalkan kita menginginkan setiap halaman submission ini kita buka new tab baru. Menginginkan ini tidak lebih dari 20 atau tidak lebih dari 10 misalnya, itu kita bisa mengaturnya pada menu ini. Jadi jika kita mengisinya di sini cuma hanya 10, maka di sini nanti jika dia memiliki 12 artikel, artikel yang 11 ke 12 menjadi halaman yang kedua. Selanjutnya di bagian sama seperti ini, kita dengan mengatur ini menjadi 20 atau 10, di sini juga akan mempengaruhi pada jumlah di setiap list user dan role yang kita miliki. Jadi misalkan kita buka user and role ini, jika kita memiliki banyak user, di sini misalkan katakanlah 300 lebih, dan kita di sini hanya mengatur 25, maka di sini hanya menampilkan user itu sebanyak 25. Maka selanjutnya akan menjadi page kedua dan juga yang ketiga. Di sini juga kita dapat mengatur dengan batasan minimum jika kita menemukan atau mendapatkan ketika kita mengklik user enroll ini sangat berat atau loading terlalu lama, kita bisa memberikan batasan untuk menjadikan item per pack ini bisa di 20 atau misalkan hanya 15. Karena jika kita memiliki banyak user, katakanlah 1000, dan di sini kita tidak melakukan setup atau di sini memiliki jumlah item per pack-nya lebih dari 50, maka dapat dipastikan halaman user ini akan melakukan loading yang sangat lama. Oke, kemudian kita lanjut di bagian bawahnya sama seperti sebelumnya, ini sebagai subquery-nya saja untuk menambahkan limit number-nya. Kemudian di privacy statement ini, jika kita menambahkan data konten atau data informasi pada menu privacy statement ini, maka isi konten ini akan tampil pada saat kita melakukan user registrasi dan juga saat author melakukan proses submission. Jadi silahkan Bapak Ibu masukkan data terkait dengan privacy statement-nya pada menu kolom ini. Kemudian lanjut di bagian bawahnya lagi yaitu date and time ini. Di versi OJS 3.3 ini merupakan salah satu fitur terbaru yang hanya dimiliki atau didapatkan di versi OJS 3.3, yang mana di sini kita dapat mengatur terkait dengan jenis tampilan dari tanggal atau juga waktu di OJS-nya ini.
Jadi di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan entah dari bulan terlebih dahulu, baru tanggal dan juga tahun, atau dan yang lain-lainnya. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan pada menu date dan time ini. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya yaitu plugin. Jadi pada menu plugin ini kita akan menemukan dua menu yaitu installed plugin dan juga plugin gallery. Jadi pertama yang ingin saya jelaskan adalah pada list informasi installed plugin ini merupakan list informasi plugin yang telah terinstall atau yang telah dimiliki di jurnal yang kita gunakan. Jadi contohnya seperti ini. Di sini terlihat beberapa plugin block, kemudian gateway plugin dan juga generic plugin. Dan di sini sudah terlist pada menu install plugin, maka artinya plugin ini sudah kita miliki di OJS, hanya saja mungkin belum kita aktifkan. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin mengaktifkan citation style language-nya, maka kita bisa mengaktifkan dengan mengklik checkbox kecil di samping ini. Kemudian untuk lainnya sama seperti yang saya jelaskan di sini, salah satu plugin atau tools pembantu di OJS yang sudah kita miliki yang masih belum kita konfigurasi. Kemudian di satunya lagi yaitu plugin gallery. Ini merupakan list plugin pihak ketiga. Sebenarnya bukan pihak ketiga juga, karena dari PKP sendiri juga selalu melakukan update terkait dengan plugin yang dibutuhkan untuk memudahkan setiap pengelola jurnal. Jadi pada menu list plugin gallery ini merupakan list plugin yang tersedia di luar dari default plugin OJS, yang mana jika Bapak Ibu misalkan tertarik menggunakan satu plugin, misalnya di sini kita mengambil author history, maka di sini kita dapat melakukan penginstalan dan menambahkan plugin ini ke dalam jurnal kita. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu menggunakan user administration, dan di mana pada kasus ini server yang kita gunakan mengizinkan untuk melakukan penginstalan plugin, maka Bapak Ibu bisa melakukan dengan klik misalkan di author history ini, kemudian diklik install. Namun di beberapa kasus lainnya, jika kita menggunakan hosting cPanel atau beberapa server yang memiliki security yang lebih ketat, biasanya untuk melakukan hal ini tidak diizinkan. Nah, seperti contohnya ini, di sini kita tidak diperbolehkan untuk menginstal pluginnya. Sehingga jika Bapak Ibu tetap tertarik ingin menggunakan beberapa plugin yang disediakan oleh PKP ini, Bapak Ibu bisa mengontak tim IT di setiap pengelola jurnal untuk memasangkan plugin ini secara manual dan mengupload ke server OJS masing-masing. Mungkin untuk penjelasan dari segi plugin bisa telah saya jelaskan di sini secara singkat. Terkait dengan secara detail plugin mungkin akan saya buatkan video secara terpisah. Jadi di sini kita masuk ke menu terakhir yaitu static text ini. Seperti yang kita ketahui, jika Bapak Ibu merupakan pengelola jurnal baru atau baru saja membuat jurnal, biasanya menu static text ini tidak akan tampil di samping plugin ini. Sehingga jika Bapak Ibu tidak menemukan menu static text ini, Bapak Ibu pertama-tama bisa mengaktifkannya pada menu plugin. Di menu installed plugin ini, Bapak Ibu scroll ke bagian bawah. Jadi di sini ada satu menu yaitu static text plugin. Nah, misalkan contohnya kita nonaktifkan ini. Kemudian kita refresh di halaman backend OJS-nya ini. Nah, maka secara otomatis static text yang tadi tampil di sini akan hilang. Jadi jika Bapak Ibu ingin menampilkan sama seperti tadi, silahkan Bapak Ibu aktifkan kembali di menu plugin, install plugin ini, dengan mengklik atau mencari nama plugin itu static text plugin ini. Kemudian silahkan aktifkan. Oke, setelah ini kita aktifkan, kita refresh terlebih dahulu di backend jurnalnya. Nah, maka secara otomatis static text yang kita tambahkan telah tampil. Jadi menu static text ini biasanya sangat kita gunakan untuk membuat beberapa custom halaman tambahan. Misalkan di sini kita ingin membuat satu halaman yang membahas atau menginformasikan terkait dengan author P misalnya.
Oh, mohon maaf, untuk fat ini kita bisa mengisinya dengan huruf kecil saja tanpa caps lock. Nah, dengan hanya dan di title ini kita bisa menggunakan caps lock. Nah, seperti ini atau huruf kapital. Jadi di sini kita bisa menambahkan satu custom terkait dengan halaman author P dan juga bisa mengisikan informasi apa saja terkait dengan author P ini. Nah, jadi setelah kita berhasil menambahkan isi kontennya, di sini kita bisa mempreview dulu untuk hasilnya atau bisa juga kita save terlebih dahulu. Di sini misalkan kita save. Nah, setelah berhasil, jadi kita di sini bisa mengambil link yang telah kita buat ini misalkan dengan cara mengarahkan mouse ke bagian fat ini, kemudian klik kanan, lalu kita ambil salin tautan ini atau salin link, dan misalkan kita coba buka tab baru, di sini kita bisa paste. Nah, maka secara otomatis halaman yang kita buat bisa diakses dengan link ini dengan data informasi seperti ini. Jadi nanti link ini yang akan kita gunakan untuk bisa menambahkan di bagian sidebar menu. Dan untuk tutorial penambahan sidebar menu, mungkin seperti contohnya di demo kami ini, coba saya lihatkan dulu. Nah, misalkan ingin cara menambahkan seperti ini, nanti akan saya buatkan video terpisah. Namun secara umum untuk dapat membuat sidebar menu ini dan mengarahkan setiap isi kontennya ke halaman tertentu, kita terlebih dahulu harus menyiapkan halaman yang ada pada di static text ini. Jadi kita buat terlebih dahulu data kontennya, baru kemudian kita buat list informasi pada halaman depan di sidebar menunya. Oke, pada penjelasan kali ini terkait website setting telah kita lakukan semua. Jadi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan spesifik yang ada pada menu website setting ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa sama seperti sebelumnya untuk terus mendapatkan update video dari kami, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dan untuk mengakhirinya, saya ucapkan terima kasih.